Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Hermawan, mahasiswa Darjat tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Bintang 3 pada kelas 7 dengan model pembelajaran Project Basic Learning, materi mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi sebuah teks fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Hermawan. Pesan untuk semua peserta didik: jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar sesudah besar bagai melukis di atas air. Untuk pendidik, ingat kata bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dengar sosum prodo matio mangun kaso berkuri handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah, di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih tetap semangat walaupun jam terakhir ya. Bapak terlebih dahulu mau mengecek kondisi kalian. Ya, kondisi kalian. Silakan berdiri terlebih dahulu. Baik, untuk kerapian, saya cek kerapian. Bagus, nanti kelengkapan lengkap semua. Lengkap. Kebersihan. Sip. Aman ya. Bilang aman ya, untuk kerapian, kebersihan, kelengkapan semuanya aman. Baik, untuk mengawali pembelajaran ini agar semuanya berjalan lancar, yang apa saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Salah satu dipimpin doa ketua kelas Vito. Ayo. Marilah teman-teman, alangkah baiknya kita sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Kasih. Arisma. Bunga. Sari. Kilome. Banyak ya? 5 orang ya? Iya. 5 orang yang tidak hadir. Salah, mungkin karena ada keperluan ya. Jadi atau mungkin sakit. Ya, bisa maklumin. Jadi intinya yang hadir hari ini ya, kalian masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan, walafiat ya. Mudah-mudahan sampai nanti selesai kalian masih diberi kesehatan. Amin. Amin. Menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan. Nah, saya minta satu orang maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Masih semangat? Masih. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan
sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat kerangka karangan. Pernah ya kemarin? Nah ya, nah membuat sebuah kerangka karangan ya, dari sebuah cerita narasi, diambil dari cerita fantasi. Kemarin judulnya apa? Pada Suatu itu kalian menuangkan kerangka atau membuat kerangka ya berdasarkan apa yang kalian lihat. Kemarin saya cek ya, Bapak cek sudah semuanya membuat. Jadi bagus sekali untuk membuat sebuah kerangka ya, kerangka karangan pada cerita itu berdasarkan unsur. Yang pertama in, yang kedua x. Nah, yang kemarin kalian buat itu yang intrinsik ya, benar. Ya, unsur yang muncul dari dalam cerita itu adalah unsur intrinsik. Ada apa saja pada unsur tersebut? Ada Pak. Pada sebuah cerita harus ada yang memainkan peran. Siapa? Tokoh. Ya, ada tokoh. Kemudian ada lagi latar, alur, tema. Apalagi pesan ya, pesan juga ada pesan. Ya, itu beberapa unsur-unsur yang ada dalam cerita. Nah, kemarin kalian membuatnya berdasarkan unsur tersebut kan? Siapa tokohnya? Ada tokohnya. Bagaimana alurnya? Tulis alurnya. Nah, itu sebuah kerangka namanya. Nah, nanti dari kerangka yang kalian buat tersebut, ya nanti kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Ya. Tokohnya siapa, kemudian latarnya apa, kemudian jalan ceritanya bagaimana, tempatnya di mana, nanti digabung, akhirnya menjadilah sebuah cerita, namanya cerita fantasi yang utuh. Paham ya? Baik, untuk pembelajaran hari ini, jadi tujuannya mulai pertemuan hari ini, tujuannya ini ya, tujuan pembelajaran melalui model project based learning, peserta didik mampu mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi sebuah teks fantasi sesuai struktur dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, tujuannya untuk pertemuan kali ini yaitu kalian membuat sebuah cerita, ya, membuat cerita yang jelas berdasarkan kerangka karangan yang telah kalian buat kemarin. Nah, itu tujuannya. Nah, tujuannya harus terpenuhi. Ya, bagaimana cara untuk mengetahui terpenuhi? Kalau kalian sudah bisa menggabungkan kerangka yang kalian buat menjadi sebuah cerita, berarti kalian sudah mampu ya menempuh tujuan tersebut. Nanti dicoba, ya. Baik, untuk pertemuan sebelumnya mengenai sebuah kerangka karangan yang kalian buat kemarin, coba apakah kalian senang membuat sebuah kerangka teks fantasi lewat rangkaian kejadian dalam alur film kemarin apa? Pada suatu ketika. Sudah enggak? Kenapa? Suka karena filmnya menarik. Suka karena filmnya menarik, ya. Jadi kalian suka ya artinya karena filmnya menarik, ya. Kalian antusias membuat sebuah kerangka, ya, menonton sampai awal dari akhir, menuliskan apa yang ada pada video tersebut. Kemudian apakah kalian nanti ingin mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita? Ya. Ya, Pak. Nah, di dalam menulis cerita selain memperhatikan kerangka, coba hal apa saja yang harus diperhatikan? Struktur dan penggunaan kebahasaan. Struktur dan penggunaan kebahasaan. Ya, benar ya. Jadi di dalam menulis sebuah cerita selain memperhatikan kerangka yang kalian buat, kalian juga harus perhatikan strukturnya. Ya, strukturnya, karena semua cerita, semua teks itu tersusun berdasarkan struktur, ya. Tidak hanya struktur yang diperhatikan, penggunaan kaidah kebahasaannya juga diperhatikan, yang menggunakan bahasa apa, menggunakan kata apa juga diperhatikan, ataupun diksinya, memilih kata juga harus diperhatikan. Baik.
masuk ke pembahasan. Masih semangat? Biar tidak tegang, tetap konsentrasi. Kita ice breaking dulu. Ice breaking. Dengarkan instruksi saya. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Boom. Cek. Boom. Boom. Nah, cukup. Masih seperti yang masih terjaga konsentrasinya, jadi siap untuk terjaga. Karena untuk saat ini masuk ke pembahasan, ya, masuk ke inti sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, nanti kalian ketika membuat sebuah kerangka itu yang diperhatikan tentunya unsur, ya, unsur dalam cerita. Ini sudah masuk ke kerangka karangan. Nah, unsur-unsur pada sebuah cerita, ya, ada 8 unsur. Ini termasuk ke dalam unsur yang dari dalam, ya. Apa yang dari dalam unsur? Insting. Nah, kemudian setelah unsur, struktur cerita fantasi. Jadi setelah ada unsur, perhatikan juga struktur. Ada beberapa struktur pada sebuah cerita fantasi, ya, yang menyusun teks tersebut itu ada 3 struktur. Coba struktur yang pertama. Orientasi, Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ada 3 struktur yang menyusun pada sebuah cerita fantasi. Nah, ini ke inti pembahasannya. Jadi sesuai tujuan kita untuk pertemuan hari ini, yaitu kalian harus mampu mengembangkan sebuah kerangka menjadi sebuah cerita yang utuh. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum menulis. Selain kerangka, struktur, kaidah, yaitu langkah-langkahnya. Ya, jadi langkah-langkahnya diperhatikan bagaimana cara menulis sebuah cerita fantasi. Ada beberapa langkah dalam menulis cerita fantasi. Yang pertama apa? menentukan pemilihan tema, karakter tokoh, latar, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini kan kalian mau membuat sebuah cerita, ya. Nah, alangkah baiknya saya putarkan lagi ya video yang kemarin tentang apa judulnya, film pendek? Ada suatu ketika. Ya, simak. Nah, selesai. Sudah ingat kan? Ingat ya? Jadi pada pembuatan kerangka karangan kemarin kalian sudah menonton video tersebut. Sekarang saya putar kembali untuk mengingatkan kembali. Nah, untuk kerangkanya sudah disiapkan belum? Ya. Baik, kalau sudah disiapkan dicek kerangka karangan yang sudah kalian buat. Dicek. Sudah? Coba apakah kerangka yang kalian buat sudah lengkap dengan tema, tokoh, latar, dan alurnya? Sudah, tapi hanya ada satu tokoh dan satu alur. Oh, cuma ada satu tokoh, satu alur? Iya. Tidak masalah. Berarti ada ya. Nah, kemudian kerangka yang kamu buat apakah dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi? Bisa Pak, dengan memperhatikan kerangka, struktur, dan penggunaan kaidah kebahasaan. Baik, Maria, bagus ya. Jadi bisa ya, dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik. Nanti dicoba. Lalu bagaimana membuat cerita fantasi yang menarik dari kerangka yang kamu susun? Pak, Bagaimana? dengan menambah kalimat sendiri yang sesuai dan memilih diksi yang tepat. Baik, betul ya. Jadi nanti dicoba.
Jadi untuk membuat cerita fantasi yang menarik dari kerangka yang kalian susun kemarin, ya, tentunya kalian harus memilih diksi ya, diksi yang tepat, menambahkannya, kemudian menggabungkannya menjadi satu sehingga menjadi sebuah paragraf. Nanti dicoba. Baik, untuk kegiatan pertemuan kali ini sesuai tujuan pembelajaran, yaitu kalian membuat sebuah cerita fantasi berdasarkan kerangka yang sudah dibuat. Saya beri project ya. Nanti silakan kalian pikirkan bareng-bareng ya, secara berkelompok, diskusikan dengan temannya bagaimana cara menyusunnya, apa bahasa yang tepat yang bisa digunakan untuk menggabungkan agar menjadi sebuah teks, nanti didiskusikan dengan temannya. Saya bagi menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Nanti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Cukup ya? Cukup. Ya. Silahkan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Yuk. Sudah terbentuk? Sudah. Ada 5 kelompok? Kelompok satu mana? Kelompok satu. 5 orang ya, kelompok satu. Ini, perhatikan sebelum saya bagikan lembar kerja yang nanti untuk berdiskusi. Untuk membuat sebuah cerita yang utuh, yang menarik, ingat kalian harus memperhatikan acuan kalian kerangka. Kerangka kemarin yang kalian buat acuan. Nah, setelah kerangka, yang kedua strukturnya. Tentukan struktur yang tepat. Karena sifat dari struktur itu sistematis, berurutan. Yang pertama tadi ada apa? Kedua, Solusi. itu semua harus ada. Kemudian perhatikan juga penggunaan bahasanya. Nah, dari penggunaan bahasa di sini nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bahasa atau pemilihan kata yang tepat itu apa agar bisa padu, menyatu menjadi sebuah paragraf, jadilah sebuah teks. Paham? Paham. Untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, perhatikan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana cara menyusun sebuah ceritanya? Ya, perhatikan kerangkanya. Siapkan kerangka kemarin, kerangka karangannya. Kemudian nanti diksi pemilihan bahasanya didiskusikan. Silakan kalian kerjakan. Yuk. Untuk proyek kali ini, kalian harus bisa menyelesaikan dalam waktu 60 menit. Cukup? Ya, saya beri waktu 60 menit untuk berdiskusi, membuat sebuah cerita yang utuh, yang menarik. Paham ya? Yuk, silakan didiskusikan. Kelompok 3. Kerangka karangannya mana? Ini sudah lengkap ya. Kemarin untuk membuat kerangka semua unsurnya lengkap nggak? Ya, ada tokoh, alur, ada ya. Nah, dari kerangka yang kalian buat, kembangkan ya menjadi sebuah cerita. Yang masuk ke orientasi yang mana, ke presiden yang mana, resolusi yang mana. Kemudian nanti bisa kalian gunakan bahasa kalian sendiri, ditambah ya, untuk menggunakan pilih kata yang tepat. Paham? Ya, perhatikan. Pak, mohon izin bertanya. Ya. Jika pada resolusi hanya satu paragraf, bagaimana? Nah, untuk
sebuah cerita, tidak ada ketentuan berapa paragrafnya. Yang jelas dalam pembuatan satu paragraf harus ada minimal 3 kalimat ya. Pertanyaannya bagaimana Marian? Pada resolusi hanya satu paragraf. Oh, pada sebuah resolusi berarti struktur yang terakhir hanya ada satu paragraf. Bagaimana? Tidak masalah ya. Tidak apa-apa ya. Jadi silakan kalian susun ya berdasarkan kerangka. Walaupun cuma ada satu paragraf pada bagian resolusi tidak menjadi masalah. Paham ya? Paham. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Lanjut. Bagian sudah cukup ya? Ya. Nah, waktunya sudah 60 menit. Ya saya rasa sudah cukup. Kalian sudah selesai semua. Sudah belum? Sudah. Baik, jika sudah ya. Silakan nanti kalian presentasikan, sampaikan ke kelompok lain hasil dari diskusi kalian. Nanti silakan presentasikan mulai dari kelompok 1. Dan nanti ketika kelompok 1 presentasi, untuk kelompok lain menyimak. Jika ada saran, ada pertanyaan, nanti akan diberi kesempatan. Ya, silakan bertanya, silakan memberi kesempatan. Paham? Paham. Kegiatan diskusi selesai. Dan sekarang mengenai presentasi, silakan mulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Orientasi. Pada suatu hari yang cerah di sebuah pasar terlihat motor tua dan pelajar. Sontak warga terdiam seribu bahasa. Bukannya takut berlari berhamburan, melainkan seakan-akan tak percaya atas kejadian itu dan hanya tetap berdiri dan memandang keajaiban yang terjadi. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Tadi di bagian orientasi banyak sekali istilah kata. Salah satunya adalah kata gumaman. Apa arti kata tersebut? Baik, pertanyaan Anda akan dijawab oleh teman saya, yaitu Ana. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Untuk arti kata dari gumaman, yaitu orang yang berbicara secara tertahan, sedikit terdengar. Ada lagi? Ya jelas. Ya, dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1 selesai. Tadi sudah ada satu pertanyaan mengenai yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu mengenai istilah kata. Ya, banyak sekali istilah kata yang tadi di bagian orientasi. Salah satunya tadi kata apa tadi? Gumaman. Ya, ada kata gumaman itu pemakaian diksi ya. Jadi istilah dari gumaman itu mengenai apa tadi? Orang yang Secara tertahan. oh iya, gumaman itu orang yang berbicaranya agak tertahan, sedikit dengar, sedikit enggak. Itu artinya gumaman seperti itu. Paham kelompok 4? Paham. Bagus sekali untuk kelompok 4 ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Gimana? Sudah siap? Belum, Pak. Belum? Belum. Lanjut, kelompok 3. Siap? Sudah. Sudah siap, yuk silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pada suatu ketika.
Dalam diskusi kami ini ada 3 struktur. Yang pertama orientasi, komunikasi, dan resolusi. Yang orientasi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Clara. Orientasi. Di pagi hari sebuah pasar dengan hiruk kata. Baik, struktur orientasi, komunikasi, dan resolusi sudah dibacakan oleh teman-teman saya. Dan di sini saya akan membuka ruang pertanyaan. Hanya sekedar saran, tapi di bagian resolusi yang terdiri dari 1 paragraf. Dalam paragraf tersebut hanya terdiri 1 kalimat. Alangkah baiknya ditambah 2 kalimat lagi agar menjadi paragraf sempurna. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan. Nanti kami akan segera tambah 2 kalimat lagi. Sekian dari presentasi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit untuk kelompok. Baik ya, untuk selanjutnya kelompok 4 belum ya? Belum. Lanjut untuk kelompok 5 belum. Baik, perhatikan. Untuk pertemuan hari ini, jadi ada beberapa kelompok yang belum mempresentasikan karena juga waktunya sudah mepet. Jadi saya beri kesempatan untuk kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok berapa nih? 4, kelompok 5. Ya, dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalian ambil 3 kelompok dan kita bahas pembahasan baru ya. Paham ya? Jadi saya rasa cukup untuk presentasi penyajian hasil pertemuan hari ini ya, dari 2 kelompok. Jadi untuk penyajiannya, presentasinya cukup baik. Ada beberapa pertanyaan, ada juga beberapa saran dari kelompok lain. Tadi dari kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 4 ya. Ada, yaitu mengenai sebuah istilah. Benar sekali, untuk kelompok 1 banyak sekali penggunaan istilah. Benar ya, bagus ya. Untuk istilah-istilah yang digunakan itu harus ya, penggunaan bahasa itu harus. Nah, tetapi kalian harus tahu maknanya, artinya itu apa. Kalian menggunakan kata itu sesuai enggak? Yang tadi ditanyakan dari kelompok 4 bahwa penggunaan kata gumaman itu apa artinya? Tadi sudah dijawab ya. Saya rasa tepat ya penggunaan kata tersebut. Bagus untuk kelompok 1. Lanjut dari kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya ya, proyeknya sudah disampaikan ke kelompok lain. Nah, untuk saran tadi ada saran dari kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Dari kelompok 5 memberikan saran untuk kelompok 3 bahwa sarannya yaitu mengenai sebuah paragraf. Yang memang benar untuk kelompok 5, sarannya bagus. Nah, perlu diketahui untuk semuanya, seluruhnya, dalam pembuatan sebuah paragraf itu ada ketentuannya ya. Jadi dalam satu paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat, minimal, berarti tidak boleh kurang. Kalau hanya terdiri 1 kalimat itu belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Nah, nanti sudah diperbaiki untuk kelompok 3 ya, ditambah lagi 2 kalimat lah agar menjadi paragraf yang sempurna. Bagus ya caranya. Nah, untuk selanjutnya ya. Jadi untuk presentasi pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya dan membahas untuk materi yang lainnya. Nah, untuk pembahasan pada pertemuan kali ini ya, pertemuan hari ini ya, sudah sesuai dengan tujuan. Ya, yang tujuannya tadi saya berikan, kalian juga sudah saya jelaskan mengenai tujuannya pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang membuat cerita fantasi. Ya, saya rasa kalian sudah mampu
dia sudah mampu menyusun sebuah kerangka karangan menjadi cerita yang utuh. Ya, sudah terpenuhi ya. Nah, intinya inti pertemuan hari ini kesimpulannya yaitu pada sebuah cerita itu banyak sekali unsur yang di dalamnya. Kemudian pada sebuah cerita juga tersusun berdasarkan struktur. Dan hal yang paling penting pada sebuah cerita, penggunaan bahasa itu harus diperhatikan. Jadi kesimpulannya pada sebuah penulisan cerita fantasi harus memperhatikan kerangka karangan yang sudah dibuat. Nah, kerangka karangan tersebut diantaranya ada unsur, ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Saya rasa cukup. Masih semangat? Masih ya. Coba saya cek dulu. Speaking lagi. Coba untuk speakingnya yang berdiri, semuanya berdiri dulu. Ya. Ikuti gerakan Bapak ya, sambil kalian mengucapkan. Speakingnya begini. Kepala, telinga, dada, lutut, kaki. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua berikutnya setelah kepala, telinga, pundak, mata, hidung, pipi, lutut, kaki, tangan, Rambut yang bergoyang-goyang. Halo ya. Kompak ya? Siap? Siap. Ayo, ikuti gerakan Bapak sambil mengucapkan ya. Siap. Pundak dan lutut kaki. Kepala, telinga, pundak dan lutut kaki. Tangan di pinggang, pinggulnya bergoyang-goyang. Tangan di pinggang, pinggulnya bergoyang-goyang. Lagi. Hidung, pipi, lutut, kaki. Mata, hidung, pipi, lutut, kaki. Tangan di pinggang, pinggulnya bergoyang-goyang. Tangan di pinggang, pinggulnya bergoyang-goyang. So, untuk pertemuan hari ini, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian suka dengan belajar bahasa Indonesia? Contohnya ada bosan, biasa saja, sangat senang. Yang mana? Menyenangkan ya. Nah, kemudian, apakah kalian termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia pada materi fantasi berikutnya? Baik. Jadi nanti untuk sebuah refleksi, silakan kalian nanti buka link yang Bapak kirim. Akan saya kirim ke share di grup. Silakan dibuka pada Google Form, diisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada link tersebut. Ya. Nanti di rumah silakan dibuka linknya. Dan nanti Bapak kirim melalui WA grup. Nanti silakan diisi, kemudian di submit ya. Dan itu untuk refleksi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kalian pelajari, jadi setelah kalian menulis sebuah cerita fantasi, nanti kalian mampu bercerita, ya, bercerita jelas tentang sebuah cerita fantasi. Nanti berdasarkan tulisan yang kalian buat. Jadi beruntun, setelah kalian membuat kerangka, kalian menulis, menyusun kerangka, nanti kalian bercerita. Ya.
Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini yang mengenai membuat sebuah cerita mengembangkan dari kerangka karangan, saya rasa cukup. Ya, kalian sudah memenuhi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ada pertanyaan? Cukup? Baik, saya rasa cukup. Untuk menutup pembelajaran pertemuan kali ini, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.